Oke, baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Eh, kita lanjutkan ya materi minggu terakhir kita sebelum UTS, materi tentang apa namanya e-procurement. Dan oke, mungkin seperti biasa sebelum kita mulai, silahkan diaktifkan dulu kameranya untuk bisa saya capture keperluan berita acara perkuliahan hari ini. Oke, silahkan. Oke, saya capture dulu. Ada saja, nggak apa-apa. Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sih. Oke, kita kuliah. Oke, baik. Hari ini kita bahas tentang materi e-procurement. Nanti yang akan kita coba kupas adalah saya akan ceritakan e-procurement untuk yang konvensional seperti apa, terus kemudian baru untuk yang kan media elektronik. Minimal Anda punya gambaran karena mungkin untuk e-procurement ini akan berguna setelah Anda lulus biasanya atau sudah mulai bekerja gitu ya. Bagaimana cara atau mekanisme e-procurementnya kita bisa lihat ataupun kalau mau diintip sebenarnya bisa tapi hanya mungkin tidak bisa melakukan secara real time ya. Oke, lanjut saja. Introduction tentang e-procurement nanti yang akan kita sedikit kupas juga. Overview dan juga implementasinya sampai yang slide terakhir adalah tentang auction. Lelang secara online. Oke, kita masuk cerita terlebih dahulu. Nah, banyak orang yang mengasumsikan antara purchasing dan procurement ini adalah sesuatu yang mirip atau susah dibedakan ya. Dalam arti karena pemahaman yang mungkin belum terlalu luas. Anda di bidang logistik ini biasanya dua hal ini secara tidak langsung harus Anda pahami. Meskipun sebenarnya purchasing itu adalah salah satu bagian yang ada di dalam procurement. Jadi, eh, purchasing ini lebih ke ceritanya adalah bagaimana pemesanan sebuah barang. Sedangkan procurement adalah ceritanya pengadaan barang. Pesan sama pengadaan agak sedikit beda. Kalau pesan berarti kita udah tahu barangnya seperti apa, belinya di mana, harganya berapa, selesai. Tapi kalau udah bicaranya procurement, kita bicara adalah kita ingin tahu dulu nih, yang ada
di Bandung misalkan, atau yang ada di Indonesia ini, barang yang akan kita cari itu siapa saja yang punya. Terus kemudian apa namanya, harganya seperti apa, fasilitas yang ditawarkan oleh masing-masing supplier itu atau vendor itu seperti apa, jaminannya bagaimana, sampai ke barang datang, sampai kalau misalkan terjadi kerusakan dan sebagainya, garansinya seperti apa. Itu yang kita bicara procurement. Purchasing kita hanya bicara pembelian sebuah barang, dan apa namanya, kita bicara harganya berapa, that's it, selesai. Oke. eh Cerita tentang latar belakang background dari purchasing dan procurement itu seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan. Performance indicator. Nah, di sini ada di tempat yang tepat, di saat yang tepat, dengan quality yang tepat juga, dengan quantity yang tepat juga, dengan posisi sumber yang tepat juga. Kalau anak kos biasanya mungkin nggak bicara quality gitu ya, bicaranya quantity. Namanya masih ngekos, jadi rasa nomor 2 tapi banyaknya nomor 1. Rasanya nggak begitu bagus, tapi setambru Pak, atau misalkan apa, banyak banget porsinya. Nah itu. Oke, kita bicara right place, right time. Misalkan kita ingin bicara hubungannya dengan pengadaan sebuah barang, ya kita harus tahu dulu tempat yang tepat dalam mencari. Misalkan eh, kalau saya asumsikan, saya nggak mau bilang, nggak, jangan terlalu bilang dulu sebagai sebuah customer ataupun buyer ya. Kita bicara misalkan Anda sendiri. Nah, Anda mencari sesuatu barang, pasti harus di tempat yang tepat. Jangan sampai Anda mencari sebuah barang di tempat yang berbeda. Nyari semen di toko buku, nggak ketemu. Atau nyari apa namanya, baju, tapi di toko bangunan, nggak ketemu juga gitu kan. Oke, jadi sesuatunya sesuai. Misalkan kalau kemarin saya sudah bicara tentang apa namanya, pengadaan sebuah ban. Nah, pada saat saya sebagai seorang produsen yang mencetak, hasilkan sebuah ban kendaraan roda, ban bagi roda bagi kendaraan bermotor. Nah, saya juga harus tahu, saya nggak akan mungkin bikin pabrik di mana di situ susah sekali transportasi, ataupun bahkan susah sekali untuk apa namanya, mengambil bahan atau raw materialnya. Jadi biasanya pabrik ban ya harusnya jangan jauh-jauh dengan pabrik apa namanya, kebun karet gitu ya. Untuk lebih meminimalisasi biaya transportasi raw material sampai jadi finishing good-nya. Saat yang tepat. Contoh lagi kalau bicara dengan ban tadi, nggak mungkin juga saya bangun sebuah pabrik ban di mana di perkebunan karetnya posisinya belum panen atau masih dalam tanda kutip baru ditanam. Nah, kapan pabrik saya bisa beroperasi kalau pohonnya aja belum jelas kapan akan bisa melakukan produksinya. Kemudian ada yang lain adalah bicaranya adalah quality. Ya. Quality dalam hal ini untuk menciptakan sesuatu produk yang baru atau yang bagus, kita harus tahu juga quality yang tepatnya seperti apa. Pemilihan sebuah produk raw material yang jelas tapi tidak bisa menghasilkan apa namanya, hasil yang bagus, ya sama aja bohong gitu ya. Mending nggak usah dibikin. Mending dibikin yang lain yang memang kualitinya bisa jadi yang terbaik, tapi hanya untuk hal tersebut. Quantity, jumlah juga ini hampir sama dengan right place, right time. Jadi jumlahnya juga pun harus sesuai dan tepat. Tidak ada istilah pada saat pengadaan barang, kita mintanya 10, tapi ternyata yang datang baru 3, baru 4. Nah ini juga jadi masalah, bahkan nggak jadi, bisa jadi malah jadi kena kena penalti gitu ya. Kalau kita sebagai apa namanya, vendor atau penyedianya, kita sebagai buyersnya, kita juga dirugikan karena harusnya barang datang dan bisa langsung kita gunakan.
Baik itu kalau bicara produksi, berarti bisa langsung di raw materialnya bisa langsung dibuat untuk menjadi finishing good gitu kan, dan sebagainya. Dan yang paling terakhir adalah right source-nya. Sebuah produk ataupun sebuah apa namanya procurement yang kita minta, kita harus juga yakin yang kita beli atau yang kita dapatkan ini memang dari sumber aslinya, bukan abal-abal atau bukan apa namanya fake ya, bukan kan tangan kedua, tangan ketiga apalagi gitu ya. Jadi itu akan jadi lebih bermasalah nantinya. Oke, saya coba. Nah, kita bicara procurement secara prosesnya, tapi mungkin ini saya asumsikan dulu sebagai procurement secara konvensional terlebih dahulu, bukan secara elektroniknya. Mungkin elektronik juga sebenarnya at least hampir sama, hanya bedanya nanti media penyimpanannya. Tapi secara umum saya akan coba sampaikan bahwa kita bicara tentang eh, bagaimana proses pengadaan barang ini bisa dilakukan. Oke, sebelum membahas 1 2 3 step 1 2 3 sampai 10-nya, kita bicara dulu misalkan Anda sedang berniat untuk membeli sebuah perangkat gadget. Dalam hal ini secara tidak langsung Anda bisa melihat step 1 dan step 2. Step satunya kalau mau membeli sebuah HP, kebutuhannya seperti apa? Recognition of need-nya. Oh, cuma buat pakai nelpon aja, Pak. Nelpon sama SMS selesai. Sudah, berarti Anda akan mencari sebuah handphone yang seperti apa, gitu kan. Kemudian kalau mau didetailkan, kita bicara brandnya, mereknya, kita bicara spesifikasi kemampuan dari HP tersebut, bahkan sampai ancer-ancer pricing. Tujuannya apa? Karena tadi supaya kita nggak ketipu. Katanya di browsing harganya 2 juta, itu sampai di toko dibilangnya 5 juta. Wah, kalau kita nggak punya background kira-kira harga berapa sih gitu umumnya gitu kan, maka akan jadi sebuah permasalahan. Baru step ketiganya kita akan membuat keputusan apakah brand ini sudah cocok, sudah sesuai, ataukah dengan ancer-ancer spesifikasi kebutuhan gadget yang saya perlukan sesuai dengan produk tertentu gitu, untuk kita membuat kesimpulan bahwa apa yang akan kita pilih. Next, baru kita bicara source identification-nya. Identification-nya siapa? Artinya kalau misalkan Anda sedang jalan ke, kalau di Bandung itu kalau udah disuruh beli apa namanya, beli gadget, the right place-nya, lokasi yang paling tepat untuk mencarinya adalah di misalkan BEC, Komsel dan sebagainya gitu ya. Begitu kita sampai BEC, baru akan kita mengidentifikasikan toko mana yang memiliki kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang ada di nomor 1 ataupun nomor 2 yang sudah kita rencanakan. Oke, terus baru berikutnya adalah melakukan seleksi. Seleksinya seperti apa? Ya tadi, setelah mengunjungi beberapa booth HP, maka kita punya list secara tidak langsung. Di toko X harganya sekian, fasilitasnya ini, garansinya begini. Di toko B harganya itu lebih mahal ya. Tapi dapat fasilitas ada anti gores gitu kan. Anti di maling misalkan gitu kan. Anti air juga dan sebagainya. Dan di toko C harganya paling murah. Tapi nggak ada fasilitas apapun. Baru makanya di step 5 kita akan melakukan source selection-nya. Sudah bicara source selection, nah saya stop dulu sampai di step 5 dulu. Di dalam e-procurement, ceritanya juga sama dengan rencana Anda membeli sebuah gadget. Jadi,
sebuah perusahaan yang ingin mengadakan e-procurement ataupun procurement tentang pengadaan barang, maka dia akan menentukan barang apa yang akan diadakan saat ini. Entah satu jenis, dua jenis, tiga jenis, atau berbagai macam jenis yang diinginkan. Masing-masing itu nanti akan dituliskan spesifikasinya, dan biasanya ditawarkan atau ditentukan mau seperti apa. Sampai ke bicara mengidentifikasi vendor mana saja yang akan kita kunjungi, atau yang setelah kita kunjungi dia memberikan informasi seperti apa. Baru di step 5-nya adalah menentukan akan di mana. Saat ini e-procurement ini lebih disukai atau lebih diminati karena ceritanya adalah transparansi informasi datanya. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, sistem pengadaan atau e-procurement yang ada di pemerintahan Republik Indonesia ini, kalau yang sebelumnya dengan metode konvensional, ini sangat rentan sekali tindakan-tindakan, tanda kutip, sorry to say kalau sebut korupsi gitu ya. Apa? Karena biasanya para vendor akan menghalalkan segala cara supaya vendor dia bisa menang dalam proyek procurement sedang berlangsung. Cara seperti apa? Ya, dikasih titipan lah, harganya diskon edan-edanan lah gitu, tetapi tidak ada jaminan lah, atau apa namanya, tindakan-tindakan yang tidak terpuji lain. Kalau dengan menggunakan e-procurement, nah ini nanti bisa dilihat juga ada beberapa cerita gitu ya di kehidupan kita sehari-hari yang sudah berjalan sampai saat ini, bahwa kalau udah bicara e-procurement tidak ada bisa penipuan. Kenapa? Karena harganya bisa dilihat sama orang. Jadi misalkan saya ikut tender atau ikut pengadaan barang kendaraan roda 4. Saya tawarkan mobil merek X, terus kemudian dengan harga sekian. Fasilitasnya mobilnya let's say benar-benar baru, edisi tahun keluaran terbaru, dan ada garansi servis selama 1 tahun mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Nah, ternyata di ujung pada saat selection saya tidak menang. Kalau saya tidak menang tender tersebut, kita bisa lihat di sistem e-procurement-nya. Ini berarti untuk tender atau pengadaan barang yang ini siapa yang menang? Oh, yang menang PT Anu. Dan bisa terlihat juga harganya berapa. Oh iya, harganya di bawah kita ya gitu kan. Walaupun fasilitasnya sama gitu. Bedanya berapa? Cuma 50.000 Pak bedanya Pak dengan kita. Tapi kita kalah. Dia lebih murah 50.000 dari harga yang kita tawarkan. Nah, di sini penentuan source-nya bisa banyak. Oke, kira-kira eh, apa namanya, dalam penentuan tadi, menurut Anda, kira-kira apakah hanya dari sisi harga saja yang menyebabkan apa namanya sebuah vendor itu terpilih? Saya mohon ada yang bisa mengechat. Saya tunggu 1-2 menit ini. Jadi selain harga, kira-kira menurut Anda apa yang menyebabkan seseorang ataupun sebuah lembaga atau sebuah perusahaan bisa dipilih menjadi pemenang? Saya ingin tahu. Ada yang bisa memberikan ide 1-2 menit ini? Kan banyak ini soalnya. Pertimbangan nggak cuma harga sebenarnya. Kayak yang ngasih contoh harga. Kira-kira apa pertimbangan yang lain? Saya ingin tahu. Sambil sambil bukti sih sebenarnya. Ada ngedengerin atau pada ketiduran? Karena jam-jam sulit di jam segini. Ya, ada? Wah, bubuk semua. Silahkan, ayo. Berani chat. Selain harga, kira-kira apa pertimbangan untuk menentukan bahwa eh, sebuah produk
itu bisa menang. Kemasan kan. Kemasan, boleh. Yang lain, kalaupun malu ngomong ditulis dalam chat juga nggak apa-apa. Kemasan tuh mungkin karena produknya kecil ya, kita asumsikan produknya kecil. Bisa, tapi kalau bicaranya misalkan pengadaan barangnya mobil, kendaraan bermotor roda 4 dikemas, dibungkusnya gimana itu? Nggak mungkin dibungkus kan gitu. After sale service bisa. Ayo. Kualitas, oh pasti gitu kan. Nah, oke, sudah ada yang sudah mulai nyambung ya. Maksud jadi gini, eh segala sesuatunya, kalau dahulu yang tadi saya bilang bahwa apa namanya, procurement yang dilakukan dengan tidak menggunakan e-procurement sangat rentan sekali terjadinya tindak pidana korupsi gitu ya. Kenapa? Ya tadi produknya sama. Sekarang kenapa dia bisa menang? Oh itu Pak, karena dia nitip. Wah, nitip apa? Ya nitip buat pimpinannya dan sebagainya. Nah gitu kan. Jadi nggak kelihatan gitu loh. Seolah-olah ada pihak yang bisa dikalahkan. Atau kalau permainan yang setahu saya, sebuah perusahaan seolah-olah ikut tender itu lebih dari 5, 4, 6 perusahaan. Padahal sebenarnya perusahaannya cuma satu, yang lainnya pinjam bendera doang istilahnya. Jadi seolah-olah bukan perusahaan fiktif, tapi memang perusahaan yang ada. Tapi dalam tanda kutip, perusahaan yang beneran ada itu yang sengaja atau nantinya dalam posisi kalah dalam tender. Kan lucu itu. Tapi ya, sampai sekarang juga masih tetap sih. Gitu. E-procurement juga nggak bisa ditipu juga dengan yang itu. Jadi seolah memang perusahaan yang berbeda, masukin tender juga, tapi di sini harganya kita udah tahu harganya berapa, yang di sini harganya diturunin dikit, yang satunya lagi yang akan menang itu kita turunkan paling kecil daripada yang lain, nggak bisa. Nah, ini contoh-contoh dulu nih, saya ngajarin nggak bener dulu. Tapi sebenarnya nggak cuma itu, banyak yang nanti akan jadi pertimbangan. Oke, ada bilang sales after sales service, betul. Jadi jaminannya seperti apa? Karena tidak hanya selalu bicara paling murah. Ya. Bisa saja dia bilang, oh duh, kok saya kenapa nggak menang ya? Padahal pas dicek di apa namanya e-procurementnya, oh kita udah paling murah kok. Tapi begitu dilihat kenapa yang menang ini bisa apa namanya perusahaan ini bisa dinyatakan menang, padahal harganya lebih mahal sedikit dari punya kita. Mungkin ya tadi ada pertimbangan yang lain, baik itu dari sisi after sale service-nya, garansinya, ataupun hal-hal yang lain yang memang terlihat bisa di, di dinyatakan keabsahannya. Oke, setelah barang terpilih, maka berikutnya kita akan melakukan kontraksi dan kemudian kontrak manajemennya. Sign kontrak jelas kita akan melakukan pembayarannya seperti apa, kemudian apa namanya, berapa lama barang bisa kita terima, berita acara serah terima barangnya nanti bagaimana. Di dalam kontrak manajemen pun juga biasanya disebutkan atau dituliskan jika terjadi kerusakan barang pada saat pengiriman, itu maka jadi tanggungan siapa, atau pada saat barang sudah diterima dan dilakukan proses QC, ternyata barangnya tidak sesuai dengan speknya ataupun tidak memiliki kerusakan, maka apa namanya, prosedur untuk retur atau pengembaliannya seperti apa? Atau misalkan namanya klausal untuk komplainnya bagaimana? Kalau tidak ada masalah, mungkin kita balik lagi ke pembayaran. Nah, begitu pembayaran selesai, kita bicara apakah yang kita butuhkan tadi ini sudah terpenuhi semua atau belum? Atau ternyata ada muncul sebuah kebutuhan yang baru lagi. Ini yang harus dilihat ya. Jadi dari sisi procurement sini tidak hanya bicara pembelian barang saja, tapi juga pertimbangannya banyak. Dalam memberi barang pun kita harus tahu vendor mana yang berikan harga barang yang paling baik
dan juga fasilitas-fasilitas lain juga yang lebih baik dibandingkan yang lainnya. Next, kita bicara procurement secara overview-nya. Nah, kalau sudah bicara e-procurement ini, urusannya adalah adanya integrasi dan manajemen dengan elektronik. Datanya disimpan secara elektronik. Segala aktivitasnya tersimpan di dalam elektronik. Aktivitas dari supplier sampai ke customer-nya. Yang perlu kita perhatikan, nah, bagaimana kita bisa melakukan kontrolnya atau apa yang terjadi pada e-procurement akan mendrive kita apa namanya drive kita untuk memperhatikan berbagai hal, dan pertimbangannya adalah misalkan dari sisi kontrolnya, dari sisi cost-nya, dari sisi prosesnya, dari sisi individual performance-nya, sampai ke supplier management-nya. Dari segi kontrol udah jelas bahwa kita bisa melihat, memilih, mengatur, gitu ya. Artinya kebutuhan apa namanya needs kita atau misalkan barang yang kita perlukan itu kita bisa tahu, kita bisa pilih, kita bisa tentukan, kita bisa lihat kualitasnya seperti apa, ya, kita bisa seolah memilih. Contoh seperti misalkan Anda ingin belanja sebuah produk dengan melihat dari sebuah marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita membuka marketplace tersebut, kita ketikkan misalkan saya perlu apa namanya X barang, di mana X barangnya itu nanti tersedia berbagai macam. Ada yang sesuai dengan kita atau ada yang mirip dengan yang akan kita inginkan, sehingga kita bisa benar-benar mengontrol segala sesuatunya. Baik itu dari sisi cost-nya, cost yang dikontrol itu udah jelas. Dengan kelihatan barangnya harganya berapa, bedanya seperti apa, spesifikasinya terlihat dengan jelas, nah, maka kita nggak ada istilah apa namanya salah produk, kecuali salah milih gitu ya. Artinya kurang jeli dalam membaca spesifikasi. Nah, itu beda lagi cerita. Kemudian cost, di sini lebih mengarah pada increase supplier competition. Nah, ini di sini supaya kita bisa mendapatkan harga yang paling baik dengan kualitas juga yang paling baik. Dengan e-procurement. Tidak ada istilah saya beli di situ deh. Kenapa? Karena di toko itu selalu ngasih parcel ke saya setiap apa namanya Lebaran. Bisa kalau dengan menggunakan e-procurement. Kenapa? Dia akan selalu membandingkan dengan seluruh vendor yang ada yang terintegrasi di dalam e-procurement kita. Bisa dibilang harga yang diterima barang yang kita beli dengan harga yang pasti sudah dibilang terbaik, dari sisi lebih murah, dari sisi jaminan kualitas asli misalkan, tapi juga ada fasilitas-fasilitas lain seperti garansi dan sebagainya. Dan bicara proses, saya gabung dengan individual performance, dan di sini kita bicara proses dalam e-procurement ini pasti akan meningkatkan efisiensi berbagai hal. Sisi apa namanya, misalkan pada saat persiapan pengadaan sebuah e-procurement itu akan diumumkan ya masa dan sebagainya. Tapi udah bicara elektronik, nah ini enak nih. Setiap orang bisa lihat. Begitu sudah diinformasikan secara elektronik, secara media massa, dan semua orang perusahaan-perusahaan yang sebagai vendor juga bisa lihat. Nah, ini akan jauh lebih cepat dan bisa bicara prosesnya juga lebih cepat lagi. Next, kita bicara supplier management, bicara mereduce supplier number, bukan jumlah vendornya dikurangi, tapi dengan kita memiliki seolah-olah nantinya adalah sebuah list vendor atau supplier yang terpercaya. Dan, oh,
kalau motor saya rusak, berarti saya pasti ke bengkel ini. Kenapa? Karena sudah terpercaya dan sudah saya coba dibuktikan dengan misalkan kendaraan saya tidak pernah ada bermasalah setelah selesai dari bengkel tersebut, misalkan seperti itu. Saya coba bengkel lain, sekali error, kedua kalinya error juga, nggak mungkin juga kita akan coba ketiga kalinya karena pasti langsung udah di situ nggak bener deh. Pasti akan ada putusan seperti itu. Next, cara benefit. Ini dari reducing purchasing cycle time, budgetary control, eliminating administrative error, kesalahan pendataan secara manual, meningkatkan productivity buyers, artinya pembelinya jadi semakin banyak. Kemudian menurunkan harga melalui lowering price through product standardization and consolidation of purchasing power. Artinya di sini harganya kita bisa tekankan, kita bisa mendapatkan harga yang terbaik sehingga pemesanan kita juga akan lebih baik. Nah, ini salah satu contoh dengan adanya e-procurement tidak ada orang yang bisa diuntungkan secara langsung, tapi bicaranya adalah organisasinya yang akan diuntungkan secara langsung. Ya, jadi biasanya yang suka jadi permainan orang-orang yang melakukan purchasing ini adalah misalkan saya beli barang X di toko A dengan harga Y rupiah. Kalau beli banyak, logikanya kan pasti harusnya dapat diskon dong, dapat margin lebih kecil dong, betul nggak? Anda beli produk di supermarket, dihitungnya satuan. Tapi kalau Anda beli produknya di grosir, pasti harganya adalah harga grosir. Nah, beli satuan dengan beli grosir, harganya beda jauh. Ya, contoh. Jadi artinya kita bisa mengurangi hal yang seperti itu. Kalau kita bicara kita pribadi bisa untung, apalagi perusahaan, gitu ya, organisasi. Kalau kita belinya bukan lagi banyak, yang ada apa? Yang ada adalah perusahaan akan diuntungkan karena mendapatkan harga yang paling baik karena diskon tadi. Dan ada informasi yang jelas. Oke, sebelum saya lanjut, saya coba cerita sedikit. Kebetulan saya pernah mendapat kesempatan ngobrol bareng dengan salah satu pengusaha besar. Itu beliau membuka produk jeans, ya, jeans Levi's, tapi harganya edan-edanan. Harganya edan-edan maksudnya mana? Harganya edan murah. Nah, saya cuma nanya gini, kok bisa Pak dikasih harga murah? Apa nggak rugi perusahaan? Dia cerita, Pak nggak takut dicap ini brand Levi's-nya palsu? Gitu. Dia akan bilang lagi, oh enggak. Kalau ada yang bilang palsu, silahkan buktikan palsunya di mana. Karena Levi's ini adalah celana jeans merek terkenal ini, sudah jelas kalau ada yang melakukan fraud atau penipuan produk brand Levi's, hukumannya jelas. Makanya saya nggak mau menipu. Tapi kenapa bisa harganya murah, Pak? Oke, harga murah itu bisa kita dapat dari berbagai cara. Pertama, kita langsung beli dari pabriknya. Oh, dia bilang gitu. Oke, kita tahu beli di pabriknya, tapi kok bisa tetap murah? Lebih lebih murah jauh daripada toko retail yang ada. Oke, kita beli pertama langsung dari pabriknya atau kita ambil langsung dari distributor utamanya. Jadi produknya bisa jadi murah. Pengen murah lagi, yang kita beli adalah produk yang sedang tidak layak jual. Tidak layak jual berarti rusak kok? Bukan. Dia bilang gitu, bukan rusaknya, tapi adalah produk yang sudah off season. Jadi misalkan sekarang di luar sana sedang menuju musim dingin. Yang dibeli adalah produk-produk yang ada di musim panas. Sehingga apa? Harganya pasti turun. Sayang ya? Apa? Ya, musim dingin ngapain beli produk yang musim panas gitu loh. Pasti harganya turun, harganya jatuh gitu kan. Tidak ada orang yang akan beli produk yang seperti itu. Dia nambahin lagi. Next, kemudian
saya bayarnya atau saya belinya itu bukan satu kodi sekarung dua karung. Saya belinya langsung urusannya sekian kontainer. Oke, lebih murah lagi pasti ya. Oke, saya tahu kalau gitu beli banyak pasti murah dong. Ada yang bisa menurunkan lagi Pak? Ada satu lagi. Saya belinya cash. Waduh, kita dengar itu langsung kaget. Berarti Bapak bawa berapa berapa truk Pak? Saya belinya langsung cash. Artinya minimal saya langsung transfer dananya saat itu juga. Oh, oke. Perusahaan pun juga ada orang yang beli seperti itu. Dia akan berikan harga yang terbaik. Kenapa? Karena udah otomatis perusahaan tersebut akan menerima cash in hand di dalam rekening mereka. Sehingga itu bisa diputar lagi. Dibandingkan kalau dengan mereka melakukan distribusi, biasanya yang terjadi adalah pembayarannya di belakang. Setelah barang tersebut atau produk tersebut laku. Ini jadi cerita gini saya langsung ngakak aja. Waduh, berarti saya salah dong Pak kalau beli di toko tiga. Mending nanti berarti saya beli di toko Bapak aja deh. Dia cuma ketawa. Oke, okay, you can visit my office at Batam. Dia bilang gitu. Oke, okay, siap. Kalau saya berkesempatan ke sana, saya akan ke sana. Itu Edan itu. Dia pengusaha besar dan setelah ngobrol-ngobrol panjang, ternyata tempat tinggalnya juga satu build dengan si Om Tony. Tony yang punya Air Asia. Jadi oh pantas. Oke. Okay. Jadi memang konglomerat dia. Cuma dia nggak tidak menekan konglomeratnya gitu. Naik Air Asia pun dia yang dia kelas ekonomi ngobrol biasa gitu kan. Nah, begitu ngobrol baru saya tahu. Oke. Okay. Next, kita lanjutin. Nah, cerita saya cerita tentang bagaimana kita bisa mendapatkan sebuah produk yang gitu kan. Edan itu caranya. Tapi ya mungkin duitnya tidak berseri ya atau duitnya belum diguntingin ya dari bank BI-nya mungkin ya. Jadi kita bicara crazy rich deh itu. Lebih lebih gila lagi. Makanya mungkin kalau crazy rich tambah crazy rich lagi itu ya seperti itu mungkin. Oke, nah, salah satu barrier atau kelemahan atau penghalangnya dari sebuah e-procurement biasanya urusan integrasi e-procurement ini susah. Banyak artinya tidak semua vendor, tidak semua supplier itu siap dengan sistem yang seperti ini. Mungkin di Indonesia penyedia layanan apa namanya pengadaan barang secara elektronik juga sudah tersedia, tapi mungkin belum sampai bisa digabung dengan enterprise resource planning yang ada. Aplikasi ERP belum bisa digabungkan dengan procurement. Kemudian difficult to build solid business case for another e-procurement project. Nah, biasanya pada saat kita pernah melakukan proyek pengadaan, begitu akan melakukan proyek pengadaan yang sama, hal ini akan selalu ada sedikit perbedaan. Jadi tidak bisa semata-mata langsung case-nya dianggap sama. Dan berikutnya adalah komoditinya kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana komoditi bisa hilang di pasaran. Misalkan kadang-kadang kita nggak ketahuan apakah ini barangnya ada, habis itu karena memang dikonsumsi, atau habisnya karena dikorupsi, atau habisnya karena ditimbun. Nah, ini kan. Oke, saya coba informasikan. Kalau di apa namanya proses pengadaan barang ya, secara elektronik, biasanya pada saat kita bicara spesifikasi, balik sini deh, saya lupa tadi. Nah, pada saat kita melakukan ada asumsinya gini, ada sebuah perusahaan BUMN milik negara akan melakukan pengadaan barang kendaraan roda 4. Rekognisi kebutuhannya adalah untuk apa namanya transportasi, diperlukan pengadaan barang kendaraan roda 4. Spesifikasinya, nah ini yang di Indonesia yang serunya adalah spesifikasinya tidak menyebut nama brand, tapi dia menyebutkan kendaraan roda 4 yang diperlukan adalah kendaraan roda 4 berjenis penumpang, mampu mengangkut penumpang dengan maksimum adalah 6 sampai 7
penumpang dalam satu kendaraan yang memiliki kapasitas silinder minimal 2000 cc, oke, bertenaga mesin diesel ataupun bensin. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira source identification-nya, pertanyaan sepelenya, mobil apakah itu? Ada yang bisa chat? Bisa nebak dengan spesifikasi yang tadi saya sebutkan? Karena yang terjadi memang seperti itu. Jadi, dia tidak menyebut merek. Tapi kalau melihat spesifikasi, berarti biasanya sudah mengarahkan ke sebuah produk tertentu. Produknya apa Pak berarti? Ya, yuk, coba kira-kira menurut Anda apa? Yang tadi saya ceritain. Kendaraan roda 4, MPV, most passenger value-nya, kemudian jumlah penumpangnya at least 7 seater, 7 penumpang, bertenaga bensin ataupun solar, dan memiliki kapasitas silindernya adalah 2000 cc minimal. Dan bisa nebak kira-kira merek apa? Iya, merek mobilnya merek apa kira-kira? Dari spesifikasi yang tadi. Karena memang pengadaan barang kalau di Indonesia khususnya pengadaan kendaraan, nah nyebutnya seperti itu. Kalau kendaraan roda 2, nah, yang diperlukan misalkan minimal 155 cc. Ini merek apa tuh? Kita udah bisa tebak-tebakan. Nah, dalam saya disebut NMAX, oke, itu kan udah langsung ketahuan. Kalau mobil tadi kira-kira apa berarti? Nah, itu NMAX udah nyebutin. Kalau Honda masih belum spesifik. Ya, Hondanya Honda apa? Honda Beat, nggak mungkin kan? 155 cc Honda Beat nggak mungkin. Pajero itu di atas 2000. Pajero itu Toyota apa? 3200, 3000. Toyota apa dulu? Toyota banyak tuh. Kijang Doyok, oh nggak nyampe. Itu nggak nyampe 2000 dia. 2000 cc itu Avanza enggak. Avanza itu paling tinggi 1800. Nah, kan? Ayo. 1000, 1300, 1500, 1800. Kalau 2000 cc apa? Nah, ada yang bisa nebak. Chandra. Oh, Innova. Oh, Audi TT. Opel itu bisa Seven. Oh, sempit-sempitan itu. Apalagi Audi Opel. Oh, cuma duaan itu. Audi A4 sedan kelasnya misalnya. A4, A5, hatchback juga sama. Oke. Nah, jadi ada yang udah bisa nebak tuh, ada munculnya Innova. Q5 juga bisa. Q5 bisa, tapi Audi levelnya udah di atas 2000. Kalau tadi dibilang apa namanya? Serinya silindernya 3000, nah itu bener. Atau bicaranya V5, V6, nah Audi saya juga itu. Oke, saya coba lanjutin ya. Jadi ceritanya kalau di Indonesia pengadaan barang, khususnya apa namanya pengadaan barang itu mereka biasanya tidak menyebut merek. Tapi kalau baca spesifikasinya, nah, kita bisa langsung tahu bahwa oh ini mengarah ke ini. Seperti halnya misalkan pengadaan komputer. Yang diminta adalah branded komputernya. Terus mau beli yang mana? Kan banyak kalau udah ngomongnya branded. Ada IBM, ada HP. Yang ditulis adalah nomor serinya. Nah, kalau nomor serinya berarti harus dilihat dulu kan. Ini seri ini tuh punyanya, oh ternyata punyanya HP, Pak. Oh ternyata punyanya Dell, Pak. Nah, kan itu kelihatan jadinya.
Fortuner masuk 2000 juga. V6 kan ya, Fortuner ya. Oke. Kalau Fortuner biasanya kendaraannya peruntukannya bukan untuk MVP, tapi lebih ke sport. Untuk silinder 2000 juga iya masuk sih. Tapi biasanya banyak yang menyebutnya di atas 3000. Oke, saya coba lanjutin yang tadi. Nah, sekarang kita bicara model. Ya, model di sini adalah bagaimana kita melakukan e-procurement-nya. Dalam hal ini ada business to business yang bisa dilakukan dari sell side, buy side, atau marketplace. Jadi di sini kita bicaranya eh, paling gampang apa ya? Misalkan saya mau membeli sebuah komputer, saya akan langsung cek di Asusnya. Seperti itu misalkan. Ini contoh yang one to many, di mana warna biru ini adalah supplier, warna coklatnya ini adalah custom apa konsumen kita ya. Nah, saya browsing ke toko Asus misalkan. Saya mau mencari laptop saya ROG. Cari di situ spesifikasi dan sebagainya. Saya belanja online di situ. Atau kebalikannya, ya tadi, malah Asusnya yang datang ke company saya, menawarkan produk. Tidak hanya satu produk, dua produk, 10 produk, semua produk ditawarin ke saya. Atau yang cara ketiga adalah dengan marketplace, ya, many to many yang terjadi di bawah ini. Ya, dengan adanya marketplace, saya bisa jualan atau saya bisa melakukan proses bisnis to bisnis yang terjadi. E-procurement-nya juga jelas. Mau beli apa aja sih gitu loh. Nah, kalau udah ngomong brand sebuah, misalkan saya bicara mau memperbaiki jaringan teknologi komputer yang ada, network yang ada di kantor saya. Kan nggak cuma beli kabel, berarti nggak cuma beli komputer, nggak cuma beli switch, nggak cuma beli router. Ya, artinya segala sesuatunya dipersiapkan dengan baik. Sehingga saya bisa memilih atau saya bisa menemukan yang terbaik untuk memperbaiki jaringan network yang ada di kantor saya, misalkan seperti itu. Ya, hasilnya ya tadi ada one to many, many to one, atau many to many. Sell side dan buy side maupun dari marketplace. Artinya dilihat dari penjualannya sebagai konsumen langsung mencari ke suppliernya atau kebalikannya, supplier mendatangi para konsumen atau dua-duanya bertemu melalui sebuah media yang disebut dengan marketplace untuk saling bertukar informasi. Oke, kita balik ke cerita project ya, yang tadi ya. Jadi, misalkan kita bicara eh, pengadaan kendaraan roda dua dengan minimal apa ya istilahnya? Oh, sorry, kita sebut strategic planning terlebih dahulu. Kita butuhnya apa? Oh, oke. Okay. Kantor sedang perlu kendaraan untuk bukan patroli, patwal, apa ya? Forerunner, untuk pengawalan. Di strategic planningnya kita akan bicara bagaimana kebutuhan yang ada. Pertama, karena saya butuh kendaraan roda dua untuk melakukan pengawalan, maka kita masuk dalam program project planning phase-nya adalah kita bicara misalkan mengidentifikasikan kira-kira perlunya apa. Oke, perlunya adalah kendaraan roda dua yang digunakan untuk pengawalan. Sudah bicara pengawalan, sudah kebayang nggak? Perlu yang berapa cc itu? Cukup dengan yang 100 cc, wah ketinggalan gitu kan. Atau 155 cc udah cukup? Wah, belum, karena minimal biasanya udah ngomongnya 250 cc, 500 cc sampai 750 cc gitu ya. Itu kendaraan pengawal. Langsung pada pertanyaan gini, "Pak, itu perusahaan atau kantor polisi?" gitu. Ya mungkin aja kita kan bicara namanya ngarang gitu ya. Nantinya kita bicara bagaimana kalau kita membeli produk untuk kendaraan bermotor yang berfungsinya adalah sebagai pengawalan. Next, begitu bicara pada saat analisis phase-nya,
Nah, di sini kita akan create an inventory of RFPP-nya. Ya, tadi, detailnya seperti apa, request for proposal-nya, harga motor dengan 250 cc itu kira-kira harga berapa, sehingga kita kan punya pagunya. Pagu yang kita tawarkan untuk dilakukan pengadaan barang adalah sekian rupiah. Mungkin sering dengar di layar TV ya, kalau misalkan ada proyek pengadaan sebuah barang dan jasa sampai disebutkan menghabiskan sekian miliar gitu ya. TV-TV disebut menghabiskan sekian miliar. Nah, ceritanya nggak cuma beli barangnya doang. Panitia lelangnya, panitia pengadaannya, panitia lelangnya, panitia untuk penentuannya dan sebagainya itu juga harus dibayar. Jadi segala sesuatunya kalau udah bicaranya project tidak hanya masalah pembayaran barangnya saja, tapi orang-orang yang terlibatnya juga harus diperhitungkan. Kemudian pada saat design phase, berarti kita akan bicara apa namanya, menginformasikan bahwa perusahaan kita sedang ada penawaran untuk pengadaan barang. Sampai ke berikutnya yang sebelah kanan adalah sistem selection phase-nya. Pada saat kita meng-create request for proposal, kita sebarkan dan kemudian kita terima apa namanya, feedback dari atau kita terima proposal penawaran barangnya, harganya. Nah, baru kita akan melakukan shortlist, kita akan melakukan pemilihan. Pemilihan di sini caranya bisa hanya based on dokumen saja, atau memang ada interview, wawancara, diskusi dan sebagainya, atau ada demonstrasi. Bukan demo, bukan demo apa namanya, pinggir jalan gitu ya, artinya mendemokan fitur atau fasilitas. Sebagai contoh, dulu saya pernah mengikuti sebagai tenaga ahli dalam pemerintahan di proyek pemerintahan di Banten, sedang pengadaan untuk apa namanya, alat pemadam kebakaran. Ada yang melakukan demo alat pemadam kebakarannya, tapi dia menggunakan teknologi terbaru. Kalau yang apa namanya, yang biasa mungkin hanya APR biasa ya, yang pakai yang merah-merah itu yang disemprot gitu kan, nah, itu selesai. Kalau yang menggunakan sprinkle pun juga, yang kalau kena apa namanya, kena panas, sprinkle airnya akan nyala menyemprotkan air, itu sudah biasa. Nah, yang didemokan ini adalah menggunakan teknologi tertinggi, adalah menggunakan teknologi cairan yang memiliki gas. Nah, gasnya itu yang bisa menghilangkan api. Seru nih, pas saya lihat ternyata, oh oke, okay. Dia teknologinya adalah kalau ada cahaya, ternyata dia bisa mematikan kalau ada cahaya, ada api, dia bisa mematikan api tanpa harus disiram. Dari gimana Pak ceritanya? Jadi saat didemokan itu kita dilihatkan satu botol, satu gelas, itu berisi sebuah cairan. Tapi secara kasat mata pun juga terlihat semacam ada gelombang-gelombang, apa ya istilahnya, kayak bukan gelembung, kayak awan gitu lah. Jadi ini air, di atas itu kayak ada awannya, ada udara gas, ada udara yang kalau airnya seolah akan dituangkan begini, itu yang jatuh adalah gasnya dulu. Gasnya ini ternyata bisa mematikan si api. Jadi mereka bilang sprinkle-nya otomatis akan berisikan gas ini tadi. Kan jadi apa? Pertama, kalau di data center terjadi kebakaran dengan menggunakan sprinkle yang ada airnya, wah kebayang itu servernya hancur semua kena air kan. Nah ini dia menggunakan teknologinya dengan gas, tapi memang ada airnya. Jadi airnya itu soal apa ya? Airnya menghasilkan gas gitu loh ya. Saya juga nggak begitu hanya detail atau itu hanya kagum saja. Oh oke, okay, sudah ada teknologi terbaru. Sehingga kalaupun dipasang di dalam sprinkle, begitu terdeteksi terjadinya ada kebakaran, sprinklenya akan nyala dan gasnya itu yang akan menyebar dan itu yang akan mematikan api.
Begitu dilihat itu air biasa ya, kelihatannya seperti air biasa karena memang bening seperti air aqua gitu ya. Tapi begitu kita angkat ternyata lebih berat daripada air biasa. Bobot berat jenisnya itu beda banget. Dia bilang harganya, wah harganya memang mahal Pak, tapi durasinya lifetime-nya 25 tahun mereka bilang. Jadi apa? Beli. Daripada beli APR yang setiap tahun, setiap 2 tahun atau 3 tahun sekali harus dikir oleh petugas damkar. Kan seru itu kalau udah kayak gitu. Oke, okay? So ini project phase yang terjadi dalam sebuah pengadaan e-procurement. Nah ini sih udah harus dibahas lagi ya. Jadi cuma bicara supplier dan manajemen kontrak, kemudian end user, sama information ya. Pasti ini kata kunci yang pastinya. Maaf. Nah, tantangan dalam sebuah e-procurement biasanya adalah keterbatasan. Nah, kalau perusahaan sudah ingin melakukan pengadaan barang, tapi keterbatasan segala sesuatunya, standar dan integrasinya masih belum, ya jangan. Tapi kalau sudah siap, ya silahkan. Kemudian biasanya eh, disebut immaturity, belum belum pendewasaan pada saat pemilihan barang, pada saat penentuan barang. Atau tadi, bisa saja seorang programmer yang membuat e-procurementnya terdoktrin oleh kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya biar salah satu, bukan salah satu, apa ya istilah, untuk keuntungan pribadi. Nah ini bahaya nih gitu ya. Oke, itu tantangannya. Jadi kita bikin e-procurement itu yang sifatnya benar-benar tidak ada yang akan disebut sebagai mendapatkan keuntungan pribadi, tapi lebih ke keuntungan dari sisi organisasi. Maverick buying dan difficulty of integrating e-commerce with each other. Nah ini tadi kita bicara marketplace, dan kadang-kadang ada yang nggak bisa match dengan yang lain. Oke, ini contoh ya, yang ada di Indonesia. Di Indonesia ada sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengatur adanya proses pengadaan barang dan jasa. Di proses pengadaan barang dan jasa pada pemerintah ini supaya mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin pernah dengar di media massa, kok beli lakban aja sampai puluhan miliar gitu kan. Mungkin pernah dengar itu. Beli USB aja kok sampai puluhan miliar gitu kan. Nah, padahal yang beli berapa sih ukurannya, kan pasti ada aja yang nyinyir seperti itu ya. Nah, tapi di sini memang sudah biasanya sudah diumumkan, sudah dijelaskan harganya maksimal sekian. Tidak bisa dikutak-atik. Ada yang masih ngutak-atik ya siap-siap aja, ini berarti urusannya sama KPK nanti gitu ya. Terus kemudian ada satu lembaga lagi kalau yang urusannya dengan proses e-procurementnya, yang sebelah kiri itu kita bicara lebih ke kebijakannya, ya LKPP maaf. Kemudian kalau proses apa namanya e-procurementnya itu untuk di Indonesia yang mengelola adalah LPSE di bawah Kominfo, layanan pengadaan secara elektronik. Jadi semua proyek-proyek pemerintahan biasanya harus terdaftar di LPSE ini. Nah, jadi kalau Anda buka LPSE Go ID, Anda bisa cari mau cari di kota yang mana, terus bisa cari juga lihat apa namanya, ada proyek pengadaan apa saja. Kalau Anda mau niat masuk atau login atau sebagai peserta apa namanya yang ikutan untuk pengadaan barang tersebut, Anda harus login, terus kemudian harus pastinya dari sebuah perusahaan tertentu, di mana nanti perusahaan tersebut harus dibuktikan dengan adanya TDP, TDR, SIUP, dan sebagainya ya. Jadi dokumen-dokumen perusahaan itu nanti kita didaftarkan. Baru kemudian Anda bisa memilih mau ikut pengadaan barang yang seperti apa. Kalau Anda bicaranya klasifikasi A, maaf, C1, C2, B1, B2, dan sebagainya, sudah ada klasifikasinya sendiri. Nanti kita bisa lihat, kita bisa ikut yang mana. Cuma mohon maaf, pada saat perkuliahan mungkin Anda cuma bisa melihat doang gitu, nggak bisa ikut terlibat karena ini urusannya biasanya memang sudah
sisi di perusahaan. Artinya kalau Anda nanti sudah lulus, sudah bekerja, sudah punya perusahaan sendiri misalkan, nah mau ikut apa namanya pengadaan barang seperti ini, ya baru Anda bisa nanti akan mencoba. Dan pengadaan secara elektronik, baik itu kita di sisi buyer atau baik di sisi kita penyedia. Itu ada pelatihannya sendiri sih dari mereka. Bagaimana cara penggunaannya. Nah, cuma di sini apa namanya? Yang tadi saya bilang informasinya sudah langsung real, sudah langsung jelas. Saya ikut lelang tadi Pak motor yang 250 cc. Saya bilang harganya 80 juta sampai 100 juta. Misalnya seperti itu. Ternyata ada orang yang berani jual harganya 750 juta. Wah, pasti saya kalah. Saya bisa lihat. Kalaupun misalkan ada kita mengindikasi ada kecurangan, kita bisa laporkan. 750 dari mana, orang harga di pabrik aja 780, misalkan seperti itu kan. Nah, ini kalau dia bisa dapat 750, gimana ceritanya? Apakah cuma pengen menang? Yakin nggak tuh barangnya sesuai? Nah, kan kita bisa juga melakukan sanggahan. Ya. Jadi ini kalau udah ada e-procurement atau pengadaan barang secara elektronik ini terlihat secara transparan, makanya ini kita bisa lihat dan kita bisa buktikan, oh iya, oke, bener nih gitu kan. Saya memang harganya lebih mahal sedikit, atau tadi saya 800 juta, 80 juta harganya. Ada yang bilang saya 79 juta 950.000. Wow, beda 50 perak berarti itu. Kalau dia bisa menang, iya beda 50 perak kok, cina. Barang sama, spek sama, fasilitas sama gitu kan. Nah, berarti salahnya kita. Kenapa kita tulis 800 juta gitu kan? Kenapa kita bulletin? Oke. Next, materi terakhir adalah e-auction. Nah, auction ini tadi sebenarnya sudah secara nggak langsung juga ada saya sebut juga gitu ya. Kalau dalam procurement pasti ada panitia pengadaan barang dan panitia lelangnya. Nah, lelangnya ini sebenarnya kalau di e-procurement adalah menentukan siapa yang lebih layak. Tapi kalau e-auction dalam arti sendirinya, di sini kita bicara e-auction dalam arti yang sendirinya. Kalau e-procurement biasanya yang jadi patokan adalah harganya murah, tapi kualitasnya oke. Tapi kalau auction, lelang, biasanya dilihat adalah harganya yang mana yang paling tinggi. Betul nggak? Pernah nyobain lelang, ikutan lelang mungkin? Baik itu lelang yang resmi ataupun lelang yang apa namanya di Facebook lah, di IG lah gitu kan. Si yang komen berarti ngebit gitu ya. Yang ngebit wajib bayar. Jangan bid and run aja, hit and run aja gitu kan. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau lelang ini biasanya sesuatu yang kita bicarakan keberadaannya berdasarkan banyaknya apa namanya penawaran. Misal lelangnya lebih ke di sisi apa ya, charity, amal, atau memang lelangnya dalam hal karena hobi. Kalau di sisi amal biasanya apa namanya tidak ada patokan. Artinya mau berapapun silakan. Amal gitu kan. Dinaikin sampai berapapun barang yang dijual ya sudah. Beda dengan kalau memang saya melelang sebuah produk dan ternyata ada orang yang memang ngincer produk saya. Ya, maka begitu ngomong lelang dia akan ikut dan dia akan memasang harga berapapun supaya barang yang diinginkannya tercapai. Ya, lelang sama procurement kalau urusan duitnya beda jauh. Ya lah itu nyari yang lebih kecil, kalau ini nyari yang paling gede siapa. Untuk lelang di Indonesia ini ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi kalau Anda mau ambil lelang yang resmi, ya silakan masuk ke sini. Atau biasanya banyak tuh di, apa namanya di kantor pegadaian, kantor pegadaian. Nah cuma kalau lelang yang dilakukan oleh DJKN ini biasanya adalah lelang barang-barang atau fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh negara.
Pernah dengar nggak kasus beberapa minggu atau beberapa bulan yang kemarin di Sulawesi kalau nggak salah? Ada orang yang mengikuti lelang yang ada di sini gitu ya, yang dilakukan oleh DJKN. Dia membeli kendaraan bermotor roda 4 yang dilelang. Masalahnya, kendaraan pemerintah itu biasanya tidak ada BPKB-nya. Kayak platnya merah gitu kan. Di urusan perpanjangan gimana? Ya kan sama karena sama-sama urusan negara ya. Yang penting ini peruntukannya di negara. Nah, yang jadi kasus kemarin itu adalah ada orang yang menang tender, bukan menang lelang untuk membeli kendaraan roda 4-nya. Terus kemudian karena tidak ada BPKB-nya, maka dia berusaha mengurus ke kepolisian untuk bisa terbit BPKB-nya. Karena yang semula adalah kendaraan pemerintahan dengan plat dinas warna merah, ingin diubah menjadi plat warna hitam. Kan sudah dibeli kan, sudah menjadi milik pribadi kan gitu ya. Tapi dari pihak kepolisian tidak mau memberikan dengan alasan tidak bisa. Nah, kalau udah kayak gini kan ini berarti rame gitu. Ramenya kenapa? Akhirnya ya memang ujung-ujungnya yang menang adalah tetap orang yang menang lelang. Kenapa? Karena dia beli secara resmi. Dia bukan mencuri, dia bukan merampok. Artinya barangnya dibeli mengikuti aturan resmi dan dana yang disetorkan pun sudah masuk ke kas negara. Akhirnya ya kepolisiannya, pihak polisinya akhirnya minta maaf dan akhirnya tetap terbit BPKB-nya. Apa? Oh resmi kok ini gitu loh. Bukan BPKB-nya bukan hilang, tapi memang BPKB-nya ya urusannya dari pemerintah. Kalau dari pemerintah memang tidak ada BPKB-nya ya gimana lagi? Harusnya diterbitin dong saat sudah berpindah tangan kepemilikan dari negara menjadi ke pribadi gitu ya. Beda kalau Anda ikut lelangnya yang diselenggarakan oleh apa namanya pegadaian. Nah, hanya kan ada orang menggadaikan motor, mobilnya dengan menggunakan STNK, STNK, BPKB-nya, terus kemudian karena tidak mampu untuk membayar, akhirnya kendaraan tersebut disita. Nah, begitu disita, karena tidak ditebus dalam jangka waktu tertentu, maka dilakukan lelang. Lelang, kalau itu surat-surat resmi lengkap, aman. Kenapa? Memang dilakukan lelang dengan barang-barang yang semuanya resmi, karena bukan milik pemerintahan. Kalau yang di apa namanya pegadaian, karena milik pribadi, terus kemudian karena pilot tidak mampu membayar, dia disita oleh pegadaian dan kemudian dalam jangka waktu tertentu akhirnya dilelang. Kalau mau iseng ya sering-sering lihat yang seperti itu, karena dulu saya juga dulu sering lihat kayak gitu. Seru juga gitu loh. Serunya pada saat auctionnya, pada saat lelangnya. Oke, harganya sekian. Misalkan beli motor NMAX tahun sekian dilelang, buka awal penawaran seharga 10 juta. Oh, sampai nggak mau pasti rebutan kan. Nah, cuma kita juga harus tahu dulu. Saya lanjutin sini ya. Nah, harus tahu dulu motivasi untuk ikut lelang itu seperti apa. Harus tahu segala segala hal yang ada di sini. Contoh tadi kalau saya implementasikan pegadaian melelang beberapa kendaraan NMAX tahun sekian karena pemiliknya tidak bisa melakukan pembayaran. Nah, kemudian yang kita lihat ini marketplace harganya sebenarnya berapa sih? Kondisi market harga NMAX dengan tahun sekian itu biasanya berapa? Oke, begitu dicek misalkan maksimal harga secondnya 18 juta. Pada saat lelang ditawarkan harga 10 juta. Oh, saya tawar nih 10 juta 100 deh. Ternyata ada yang lebih tinggi dari saya. Saya tawar terus ya berusaha dapat kan lumayan kalau 10 juta. Tapi begitu penawarannya mencapai angka 15 juta, 16 juta, wah enggak deh. Mending yang second di luar aja deh sudah jelas gitu. Jadi atau bahkan apa namanya ada orang yang saking kepinginnya motor NMAX sampai ditawar harga 20 juta. Wah enggak deh silahkan aja. Nah berarti dia nggak lihat market conditionnya seperti apa. Jadi salah juga, ya bukan salah juga, ya salah dia sendiri gitu kan. Karena auction itu kan tetap mencari yang tertinggi. Masih ada yang berani menawar, ya silahkan. Tapi begitu sudah ditunggu sampai beberapa kali ketok palu, tidak ada yang apa namanya, tidak ada yang nawar lagi, ya sudah selesai. Oke, apa namanya barangnya jadi milik orang yang menawar
harga paling tinggi yang terakhir. Seru tuh, deg-degan juga gitu kan, dapat nggak gitu ya. Itu pengalaman pribadi ya. Oke, jadi ini beberapa motivasinya, biasanya udah adalah semua di sini. Anda bisa bisa lihat lah, bisa membayangkan sendiri gitu ya. Artinya bagaimana bicara kalau melakukan auction atau melakukan lelang ini, ceritanya seperti apa. Bisa dapat barang murah, bisa. Bisa dapat barang berkualitas dengan harga murah, pasti bisa juga gitu kan. Tapi ya tadi kita harus tahu juga eh, kondisi current marketnya seperti apa. Dan competitiveness-nya, saingan kita siapa? Ternyata orang saingan kita yang sama mau beli itu crazy rich ya, harus susah juga. Duitnya nggak berseri, kita lawan ya nggak mungkin gitu ya. Selalu dia bisa lebih mahal dari kita. Oke, benefitnya. Nah ini e-auction salah satu benefitnya bicara fleksibilitas. Nah jelas karena yang situs ini tadi, ya, salah satunya kemarin karena pandemi, Angklung Saung Ujo di Bandung itu dia melelang berbagai macam peralatan eh, orkestra angklungnya. Harganya cukup jauh signifikan karena saya pernah urusin beli angklung satu set orkestra itu sekitar 10 sampai 15 juta. Dijual hanya let's say 2 sampai 5 juta. Dibuka dengan harga 2 sampai 5 juta. Mungkin karena pandemi ya, jadi agak susah juga saung angklung Ujo untuk bisa bertahan. Banyak yang ber meng istilahnya, kalau angklung ujo nggak buka, nggak ada pentas, ya mereka mau makan dari mana gitu. Yang udah pernah nonton di saung ujo, oh itu rame banget tuh. Sekali pentas itu bisa berapa puluh anak, mungkin saya sebut mungkin ratusan ya. 100 anak mungkin main di situ, ya mereka mainnya mungkin juga cuma apa namanya, karena gelaran seni ya, tapi yang jelas biasanya kan mereka juga hobi juga gitu kan. Ya nggak mungkin juga tanpa tanpa ada duit juga nggak mungkin. Quality of product of service ya, kita juga bisa tahu biasanya kalau untuk lelang-lelang seperti ini, story produknya, delivery and reliability-nya karena biasanya memang terlihat jelas seperti apa, keeping promises. Harganya, karena harganya kompetitif, biasanya orang berebutan nih kalau udah ngomongnya lelang gitu ya. Kemudian account support atau customer supportnya. Nah, caranya lelang biasanya harusnya terpercaya, tapi memang kadang-kadang ada juga lelang-lelang yang nggak jelas ya. Ya, hati-hati juga. Ada lelang yang mewajibkan Anda untuk setor duit terlebih dahulu, jaminan katanya. Tapi iya, kalau memang barangnya ada, barangnya nggak ada, itu udah setor, orangnya kabur kan masalah nantinya. Oke, itu materi terakhir kita. Kemudian ada case study-nya, silakan nanti dibaca tentang e-procurement-nya. Resumenya yang dilihat seperti apa, saya. Oke, kemudian apakah ada pertanyaan seputar materi kita hari ini? Saya persilakan 1-2 menit bertanya. Wah, sepertinya tidak ada pertanyaan. Oh, udah. Oke, nggak apa-apa. Berarti kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akan menginformasikan masalah ujian tidak seriusnya, TS-nya. Untuk mata kuliah algoritma, nanti kebetulan algoritma dan digital ini kita harinya sama ya, kalau nggak salah hanya beda jamnya ya. Nah, karena harinya sama dan hanya beda jamnya, informasi tentang UTS-nya nanti akan saya publish di LMS-nya. Tapi bisa saya informasikan terlebih dahulu di sini bahwa untuk ujian algoritma, saya akan berikan soalnya itu
paling lambat 2 hari sebelum tanggal 18. Jadi soalnya bisa Anda unduh LMS 2 hari sebelum sebelum apa namanya ujiannya, dan nanti juga pasti akan saya informasikan, tolong diingatkan, takutnya saya juga lupa gitu ya. Saya udah buat tapi karena statusnya masih invisible untuk student, jadi saya open. Terus kemudian pengumpulannya adalah pada saat jam ujian tanggal 18-nya. Batas pengumpulan jawabannya untuk yang algoritma. Jadi saya kasih waktu 2 hari untuk mengerjakan karena itu coding ya. Silahkan dikerjakan, terus kemudian selama 2 hari silahkan diselesaikan. Batas pengumpulannya adalah pada tanggal 18, jamnya sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh kampus universitas. Sedangkan untuk mata kuliah hari ini, digitalnya, saya akan bukanya sesuai dengan jam ujiannya. Saya buka selama 2 jam. Modelnya pun lebih banyak esai ataupun case study. Kan nanti ditulis, entah mau ditulis tangan atau mau diketik silahkan, bebas. Tapi yang jelas nanti dokumennya dikirimkan ke sebuah Gform yang sudah saya siapkan. Ada pertanyaan seputar persiapan UTS yang tadi saya sampaikan? Silahkan. Barangkali ada yang belum jelas. Untuk yang tidak hadir hari ini atau tidak berkesempatan bergabung, tolong disampaikan informasi ini. Nanti juga akan saya sampaikan informasinya juga lewat grup WhatsApp ya. Oke, bagaimana? Sudah cukup jelas ya mungkin ya UTS-nya. Jadi untuk algoritma saya akan tayangkan di LMS 2 hari sebelum ujian, dan kemudian wajib dikumpulkan di link Google Form yang sudah saya siapkan juga. Paling lambat adalah pada saat hari UTS-nya tanggal 18 sesuai jamnya. Untuk yang pengantar digital, saya akan berikan soalnya di jam yang telah ditentukan, dan saya berikan waktu 2 jam setelah jam yang diberikan, karena kalau di LMS kan jatuhnya sebenarnya hanya 1 jam ya. Oke, saya kasih waktu 2 jam untuk silakan submit ke Google Form yang sudah saya siapkan. Baik, itu dulu kalau tidak ada pertanyaan. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan UTS yang ada saat ini, baik saya atau mata pukul. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan mendapatkan terbaik untuk UTS Anda, dan insya Allah kita akan ketemu lagi setelah UTS di pertemuan yang akan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fidi. Ya, sama. Terima kasih, Pak.